Semoga solat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan doa dalam setiap selesai solat yang beliau tunaikan, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Kalimatnya singkat, begitu penuh harap dan dalam pemaknaannya. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan aku pengetahuan yang penuh dengan manfaat. Anugerahkan aku rezeki yang penuh dengan keberkahan, dan mohon terima amalanku ini. Jika selevel Nabi SAW saja yang terjamin surganya, maksum keadaannya, masih bermohon kepada Allah agar diterima amalnya, maka kita lebih berhak memohon kepada Allah untuk mendapatkan penerimaan yang terbaik, karena tidak tahu dari sekian amal yang pernah kita kerjakan, bukanlah berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam kita tadi memberikan gambaran ayat di penutup surah ke-39 Az-Zumar, dan di rakaat kedua diteruskan dengan surah ke-40 surah Ghafir atau Al-Mu'min. Secara singkat diberikan pesan kepada kita bahwa hidup itu pilihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali itu hal yang pasti, tapi memilih tempat kembali itu bagian dari pilihan kita untuk berikhtiar mendapatkan yang terbaik. Ada pilihan surga dengan segala kenikmatannya, ada dengan neraka dengan segala kepedihan siksaannya. Informasi itu pasti karena Allah punya sifat tidak ingkar janji, dan segala hal yang disebutkan dalam Al-Quran sifatnya tidak diragukan. Karena itu ketika ayatnya dibuka di surah Al-Baqarah itu, maka ayat keduanya mengatakan kita mesti yakin. Dzalikal kitabul la raiba fi. Semua yang tercantum dalam Al-Kitab, Al-Quran yang tersusun rapi itu jangan pernah Anda ragukan. Ada syak, ada raib, itu berbeda. Syak itu ragu. Ragu. Antara yakin dengan tidak. 50-50, itu syak. Tapi ketika dikatakan raib, maka ada 3 arti di dalamnya. Bisa mengandung makna syak, bisa mengandung juga makna tuhmah, bisa mengandung juga makna adamil hajah. Jadi, jangan pernah ragukan tuhmah, jangan tuduh yang macam-macam pada Al-Quran. Karena ketika Al-Quran diturunkan, banyak kalangan orang kafir yang nuduh Quran itu cuma produk budaya, Quran itu cuma buatan kamu saja, Quran itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau sekarang ada yang nuduh seperti itu, dia telat sebetulnya. Sudah keduluan 15 abad yang lalu. Dan uniknya, orang dulu itu paham bahasa Arab, sangat mengerti. Orang sekarang sudah gak ngerti bahasa Arab, pengen ikut-ikutan. Ya, jadi telatnya double gitu ya. Itu yang agak unik. Nah kemudian, la hajata fihi. Kalau orang-orang mengabaikan Quran, maka tidak ada kebutuhan baginya Quran, bagi Al-Quran, dan juga tidak ada manfaat bagi Quran bagi dirinya. Karena itu disebutkan kemudian di Quran, surah ke-17 di Al-Isra, ayat ke-82 itu, ya Allah jelaskan tegas di ujungnya, wala yazidul zalimina illa khasara. Orang-orang yang mempermainkan isi Quran, tidak menempatkan isi Quran pada tempatnya, tidak akan menambah manfaat apapun dari Quran kecuali kerugian dalam hidupnya. Nah, saya kembalikan pada teman-teman sekalian, maaf pesannya sangat tegas. Antum pengen masuk surga atau pengen terjerembab ke neraka, itu saja. Kalau pengen ke surga, kata Allah ini gambarannya, segala kenikmatannya, kenyamanannya, ketentramannya, ayo cepat lakukan bekalnya saat di dunia. Kerjakan, turunkan, seperti kita bahas tadi malam. Tapi kalau memang pengen ke neraka, ya silahkan aja. Nih siksanya seperti ini. Gambaran pedihnya begini. Kalau sudah saya katakan sekarang, kalian juga masih ngeyel untuk masuk ke sana, itu pilihan. Makanya kata Nabi, kullu ummat yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Saya yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tidak masuk surga, bukan karena nggak layak masuk surga, cuman dia nggak pengen. Itu aja. Karena itu segala perbuatan yang menjauhkan kita dari surga segala evaluasi. Ayo cepat kembali kepada Allah. Diturunkanlah kemudian surah berikutnya yang ke-40, tawaran kita untuk kembali. Kembali kepada jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah disebut dengan taubah. Taubun, taubah sifatnya. Taib sifat penerimanya. Maka Allah tawarkan kepada kita, kamu punya masalah apa sih? Ada dosa, saya ampuni. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Saya sering katakan pada Anda, ghafir itu turunan sifat yang naik dari sifat afu. Al-afu itu masih umum. Bisa kesalahan ada dosanya, umumnya kesalahan belum tentu melahirkan dosa.
Anda saling sholat subuh misalnya. Subuhnya jam 4.32. Misal saja. Kita tunaikan sholat. Adzannya 4.28. Subuh misalnya tunaikan 4.32. Lalu Anda tunaikan misalnya, mohon maaf ya, 4.28 adzan. Anda baru bangun 8.24. Misal. Anda sholat misalnya. Salah tidak? Halo? Wallahu a'lam. Baik. Adzan subuh 4.28. Anda bangun 8.24. Lalu Anda sholat. Salah tidak? Salah. Jelas salah. Waktu 4.28 Anda datang 8.24. Anda di kantor. Masuk jam kantor jam 7.30. Anda baru datang jam 9. Salah tidak? Ya jelas salah. Anda dipanggil Allah 4.28 baru datang 8.24. Salah? Jelas salah. Tapi yang salah ini dosa enggak? Nah, tidak. Baik. Terserahlah ya. Mungkin baru bangun. Baik. Kalau ditanya dosa tidak, belum tentu. Belum tentu dosa. Lihat penyebabnya apa ilatnya. Mungkin dia tertidur karena satu pekerjaan urusan yang tidak mengandung dosa. Terlampau lelah kemudian bangun. Atau jangan-jangan juga terpeleset. Tahajudnya misalnya luar biasa khusyuk. Istirahat tidur bangun-bangun 8:30 misalnya kan. Tanpa direncanakan. Bangun dia, salah, iya. Cuman dosa belum tentu. Nah Allah kemudian menurunkan sifat. Yang dengan sifat itu memaafkan kesalahan kita walaupun belum tentu mengandung dosa. Sifatnya disebut dengan al-afu. Kesalahannya disebut dengan khata. Kalau dikerjakan disebut dengan akhta. Kalau agak banyak disebut dengan akhta'un. Kalau kemudian mohon maaf lebih banyak lagi disebut dengan khataya. Tiap hari kita ngaku, setiap mau sholat kita katakan dalam doa iftitah kita katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Banyak kesalahan kita buat, cuma belum tentu dari kesalahan itu mengandung dosa. Nah, kalau kemudian mohon maaf nih, bangunnya sama-sama 8:30, tapi motifnya kesiangan karena begadang yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada artinya. Begadang, boleh begadang kalau ada artinya. Yang ini nggak ada artinya. Ya, nonton bola, terus dikejar-kejar sampai mepet subuh. Lihat, menang. Ujungnya menangis. Kalah jagoannya. Kalah, tertidur dia lewat waktu sholat. Bangun kemudian jam 8.24. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Ketika kesalahan mengandung dosa berubah nama jadi dzambun namanya. Dzambun. Salah yang mengandung dosa. Baik saat Anda membawa dosa pun Allah tidak akan biarkan Anda pulang dengan membawa kotoran. Kamu lahir itu suci, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Saya tidak ingin kamu kembali dalam keadaan kotor. Maka Allah kemudian turunkan lagi sifat yang kedua disebut dengan ghafir. Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni kesalahan yang berpeluang menjadi dosa di dalamnya. Ghafirun. Kesalahannya makin banyak. Bukan cuma sendirian, dia ngajak orang. Mau kemana? Tahajud. Tahajud sholat ya? Iya, sholat nomor 2. Nomor 1 sini dulu ikut nonton. Sama-sama terlambat. Naik levelnya. Dari dzambun jadi dzunubun. Dzunubun. Agak semakin bertambah dosanya. Tidak dibiarkan. Sekalipun dosanya bertambah, diturunkan sifat yang ketiga. Namanya ghaffarun. Ghaffar. Ya, Quran surat Nuh ayat yang ke-10. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Banyak dilecehkan. Banyak kemudian dihinakan. Ada yang mengancam. Terakumulasi dosanya makin banyak. Maka beliau katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, istaghfir, ayo balik. Istighfar, evaluasi diri. Minta ampun sama Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Kenapa tidak mengatakan innahu kana ghafira, tapi ghaffara? Karena kesalahan umat Nabi Nuh telah terakumulasi. Dosanya makin banyak. Bukan cuma sekali mencela, tiap ketemu mencela. Kayak orang gila Nuh ya, bikin kapal nggak ada apa-apa. Terus nuduh. Kalau kamu nggak berhenti kami lempari ya. Terus ngancam. Ancaman ada, celaan ada, hinaan ada, terakumulasi. Dzunubun, dari dzambun jadi dzunubun. Maka berubah kalimatnya ghaffar. Seakan-akan ingin dikatakan, duhai hambaku, kesalahan kamu bertambah banyak, aku berikan kesempatan untuk aku hapuskan keseluruhannya. Tambah lagi, zulmun. Maaf, sudah banyak, ditambah kezaliman lagi. Sudah meninggalkan sholat, ngajak orang lain, mencela orang yang sholat. Kamu udah ikut saya aja, tapi saya nggak enak sama yang lain. Mereka terlampau soleh. Ya, besok-besok juga ada lagi. Tuh. Tapi kan Barcelona lawan Madrid, belum tentu besok ada lagi. Terus dihadirkan, zalim.
Bukankah orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di masjid, sholat, zikir itu disebut zalim? Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa orang paling zalim yang mencegah atau memberikan hambatan pada orang yang pengen berzikir di masjid? Disebut zalim perilakunya. Tapi itu tidak mengurangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan limpahan luas rahmatnya. Diturunkan bagian nama yang keempat disebut dengan ghafur. Ghafurun. Dhunubun ma'azulmi, pasangannya ghafur. Tambah lagi, ada lagi tipikal yang selanjutnya. Kalau nggak berbuat dosa, rasanya nggak enak. Udah terlambat sholat, ngajak orang lain pun terlambat, nuduh orang yang tidak sholat, atau nuduh orang yang sholat, menjelek-jelekan mereka, tambah lagi dengan amalia yang lain yang buruk-buruk. Sambil mabuk, sambil macam-macam, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang kalau nggak maksiat, gatal rasanya. Dalam sehari. Nah, perbuatan seperti itu yang berlebih, dalam istilah Al-Quran disebut dengan israf. Asrafa yusrifu israfan. Israf, lebih berlebih. Orang lakukan sekali, dia nggak puas, terus berkali-kali. Israf. Maka Allah turunkan sifat yang terakhir, yang kelima. Supaya kita tidak berputus asa saat ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa dalam diri kita, saya udah banyak dosanya, mungkin nggak diampuni. Tiba-tiba turun Quran surah 39 yang tadi itu. Ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sifat yang kelimanya disebut dengan rahim. Di antara maknanya memberikan ampunan dari dosa yang sudah berlimpah. Kadang disatukan antara ghafurun dengan rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang lihat pilihannya. Kesalahan tanpa dosa, ada al-afu. Kesalahan dosa dikit, ada ghafir. Kesalahan dosa agak banyak, ada ghaffar. Kesalahan dosa dengan perbuatan zalim, ada ghafur. Kesalahan tanpa batas, kalau ingin kembali, jangan putus asa. Saya punya sifat rahmat. Saya punya sifat rahmat. Dengan rahim saya ampuni sebelum kau berpulang kepadaku. Yang membunuh 100 orang saja, saya ampuni, bisa masuk surga. Masa kamu yang nggak pernah bunuh orang nggak bisa diampuni? Yang pernah berzina saja, Masya Allah saya ampuni, bisa berpeluang masuk surga. Masa kamu yang nggak melakukan itu tidak bisa diampuni? Ayo balik, ayo balik, ayo balik. Kalau dengan tawaran semua ini, Anda belum mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara apa lagi Allah mesti memuliakan kita untuk kembali kepadanya. Maka pagi ini kita ada tawaran, ayo yang bawa dosa, walaupun itu kecil, cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya ghafir, kata Allah, ghafirid dzambi. Setelah itu, bagi Anda yang tidak mengerjakan dosa itu, maka diajarkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya. Jangan merasa benar dan soleh sendirian. Doakan. Bahkan ada bahasa yang indah, waqihimus sayyiat. Ya Allah, tolong hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan yang buruk. Ya Allah, jauhkan mereka dari neraka. Ya Allah, gandengkan kami sama-sama ke surga. Bahkan ya Allah, mohon jadikan kami ya Allah penghuni surga yang bisa menggandeng bapak-bapak kami, pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami. Jadi kalau kita menjadi orang beriman yang benar, itu pasti punya kecenderungan sifat yang baik terhadap sesama dan menginginkan setiap kita bergandengan masuk surga bersama-sama. Karena itu bertakwalah, hari ini kita diingatkan oleh Allah, setiap manusia yang punya kesalahan itu wajar dengan sifat kemanusiaannya, tapi tidak wajar kalau dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak pada diri saya dan kita semua, tidak ada diri kita yang sempurna. Pertama, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan darinya. Yang kedua, kita saling mendoakan dan minimal kita punya harapan bahwa saat masuk ke dalam surga itu kita akan bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga kita insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin. Ayo kita siapkan dari sekarang. Baik, itu makna dari ayat yang dibacakan tadi dan semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi kita adalah lanjutan dari pembahasan-pembahasan fikih ikhtilaf dengan turunan pembahasan kupas tuntas tentang sunnah. Baik. Sekarang sudah banyak perbincangan tentang sunnah. Bahkan istilah ini sudah merebak pada hal-hal yang bahkan di zaman Nabi, zaman sahabat, salafus soleh, dan setelahnya tidak muncul ke permukaan. Karena itu penting didudukkan kembali tentang pengertian sunnah ini, karena kalimat ini sudah begitu populer di kekinian, bahkan sering digunakan pada hal-hal yang butuh banyak penjelasan. Ada orang masuk ke tukang cukur. Cukur yuk, di mana? Di sana. Tukang cukurnya sunnah belum? Apa ada kemudian tukang cukur yang nyunnah?
Seperti apa gambarannya? Mau kemana? Mau makan. Restorannya sudah nyunah belum? Restoran nyunah. Tuh. Bahkan ada orang kemudian iseng-iseng mengeluarkan kalimat, tukang bubur naik haji, mau ditambah loh episodenya. Kenapa? Karena belum nyunah sebelumnya. Oh, mau bikin lagi yang nyunah. Ada lagi orang bikin yang lain. Pertandingan olahraga. Sekarang sudah ada versi yang sunnah. Pingpong sunnah. Gimana caranya? Serve-nya pakai bismillah. Nyemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Seperti apa sebetulnya kata sunnah ini? Bagaimana cara kita menempatkannya? Bahkan yang paling kemudian agak menyedihkan, ini dibawa ke dalam ranah pergaulan. Yang sudah nyunnah, jadi teman. Yang belum sunnah, bukan teman. Bahkan sesuatu yang sifatnya wajib pun, kemudian terabaikan. Karena salah mendefinisikan dan menempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Baik, mengucapkan salam, itu sunnah. Menjawabnya, itu wajib. Ada orang menyampaikan sunnah, direspon lewat wajib. Itu enggak keluar, karena hanya pemahaman yang keliru di dalamnya. Assalamualaikum akhi. Maaf ya, Anda belum sunnah. Padahal apa salahnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Ini sahabat saya ini ya. Ini Ustadz Sunnah. Ya. Nah Ustadz juga sekarang banyak tuh. Ada Ustadz Sunnah, Ustadz Makruh, Ustadz Wajib dan sebagainya. Ayo sudahlah kita bahas pertemuan sekarang. Kupas tuntas tentang Sunnah. Ini polisi Sunnah. Nah, Ustadz Zuhaili, Masya Allah. Kita doakan insya Allah. Sekali lagi saya sampaikan. Mudah-mudahan seragam beliau ini akan bersaksi di akhirat kelak. Bahwa digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas tentang sunnah. Ada beberapa hal yang kita bahas supaya pembahasan kita lebih terukur. Pertama, kita akan urai dulu pengertian atau definisi sunnah. Kedua, kita bahas tentang jenis-jenis sunnah. Ketiga, kita akan bahas tentang aplikasi atau pengamalan sunnah dalam kehidupan. Berdasar petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa sunnah diinginkan dalam Al-Quran untuk diamalkan? Seperti apa Nabi memberikan gambaran tentang sunnah? Kita tarik dua pengertian itu dalam konteks kehidupan kita sekarang. Lalu kita buat kurikulum kehidupan kita yang sesuai dengan dua petunjuk itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hasil dari apa yang telah kita amalkan. Ini tiga pembahasan utamanya. Kita mulai bagian yang pertama. Apa yang disebut dengan sunnah? Ya, saya tuliskan dulu di sini. Kelihatan di belakang? Belum saya tulis ya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jamaah sunnah belum ditulis sudah kelihatan. Bismillah, as-sunnah. Masya Allah. Kelihatan? Tidak. Saya besarin. Bismillah, sunnah. Nah. Sekarang kelihatan? Baik. As-sunnah secara bahasa. Ini penting pengertian bahasa dulu karena ini pokok pengertiannya. Di semua nanti pengertian-pengertian secara terminologi itu akan bersumber dari pengertian bahasa dulu yang umum. Dari situ mau ditarik kemana pengertiannya. Ini akar makna dari setiap definisi yang disampaikan. Ya. Kata sunnah secara bahasa, dari sanna ya sunnu sunnatan, baik, memiliki pengertian yang sederhana. At-tariqul muttaba', asalnya jalan yang diikuti. Ya, jalan yang diikuti. Atau bisa diartikan cara, karakter yang diikuti. Jadi bukan sekedar jalan dalam maksud perjalanan di jalan, ya, bukan sekedar itu. Yang dimaksud jalan di sini bisa berarti cara, bisa berarti pola kehidupan, bisa berarti juga tuntunan dalam sesuatu. Ketika Anda ikuti itu, maka itu disebut dengan sunnah secara bahasa. Saya jalan misalnya dari belakang. Begitu teman-teman ikuti di belakang ada yang ikut saya. Ya, maka orang Arab mengatakan huwa sanna sunnatahu.
dia mengikuti jalannya si fulan yang sedang ada di depannya. Di sunnah secara bahasa, kalau disebutkan sunnah, maka pengertiannya cukup sederhana, satu jalan yang diikuti. Bisa berupa sikap, bisa berupa tuntunan, bisa berupa keadaan. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau saya misalnya punya satu keadaan, punya satu kebiasaan, kemudian Anda ikuti, maka secara bahasa Anda sedang mengikuti sunnah saya. Artinya kebiasaan atau jalan yang saya lalui dalam kehidupan. Paham? Baik. Kalau jalan yang diikuti ini jelas, tuntunannya jelas, tidak remang-remang, tidak abu-abu. Saya mau minum. Begitu saya minum misalnya, mohon izin, cara minumnya jelas, kelihatan jelas, minumnya pun jelas apa yang diminum, cara nyimpannya jelas, semuanya wadih, terang, jelas. Maka jalan yang jelas yang diikuti itu berubah nama kemudian dari sunnah jadi manhaj namanya. Manhaj. Makanya kalau Anda lihat di kitab-kitab tentang mendefinisikan sunnah, ada yang mendefinisikan as-sunnatu hiyal manhaj, ayat tariqul wadih. Tapi apa bedanya sunnah dengan manhaj? Manhaj diberikan definisi oleh para ulama jika jalan yang diikuti itu jelas dan terang diketahui sehingga mudah kita untuk mengikutinya. Maka berubah nama jadi manhaj. Ini ada minuman. Ada gelas. Gelasnya akhir TV. Baik, saya mau minum. Ya, ambil tangan kanan, minum dalam keadaan duduk, baca bismillah. Setelah saya satu hirupan, ucapkan alhamdulillah, kemudian saya simpan kembali. Lalu saya sampaikan yang saya minum, ini air bening. Baik, saya tutup kembali. Selesai semua saya terangkan. Anda ingin ikuti itu semua. Maka cara ikut Anda sedang mengikuti sunnah saya minum, dan saking jelasnya disebut manhaj. Manhaj saya dalam minum seperti ini. Lantas Anda ikuti. Paham sampai sini? Baik. Tapi kalau belum jelas misalnya, masih kelihatan, gimana cara megangnya ya? Masih remang-remang dari belakang. Iya, kayak warung aja. Ya. Lihat, masih belum jelas tuh kelihatannya. Baik, maka Anda secara umum masih ingin mengikuti, saya pengen minum seperti itu. Kelihatannya baru ambil dengan tangan kanan. Tidak tahu apa yang diminum, tidak tahu apa yang diucapkan. Maka ini pengertian global saja, belum masuk kategori manhaj. Jelas? Baik. Nah sekarang, yang ketiga. Kata yang ketiga, awas karena kata ini akan ditemukan dalam setiap turunan pengertian sunnah. Kalau jalan itu, tuntunan yang jelas itu, kemudian Anda ingin ikuti persis sama seperti itu. Sama persis. Maka berubah nama kemudian dari kalimat yang ini, pindah ke sini, pindah kepada yang ketiga. Namanya maslakun, maslak. 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 Orangnya disebut dengan salik. Salikun. Perilakunya disebut dengan suluk. Sulukun. Anda pernah dengar kata suluk? Ada kitab bagus Madarijus Salikin. Ya. Langkah-langkah bagi seorang salik. Apa itu salik? Salik itu orang yang mengikuti maslak. Apa itu maslak? Tuntunan yang diikuti dengan jelas sehingga memiliki perilaku yang sama. Orangnya disebut dengan salik, perilaku yang dihasilkan disebut dengan suluk. Cara berperilaku sesuai dengan tuntunan yang dilihat. Misal, orang tua, teman-teman sekalian, begitu dia memiliki anak, dalam perkembangan balitanya, semua apa yang diucapkan, dilakukan orang tua ditiru anaknya. Kalau anak Anda berkosakata yang kurang baik, jangan salahkan anak Anda. Ingat-ingat istighfar antum keluar apa di lisan? Karena anak itu masih kosong. Begitu bertemu antum, tiba-tiba dia katakan, nah sini, buset dah, buset keluar dari kata-katanya. Nah, ketika keluar kata-kata itu, Anda ingin katakan, itu nggak bagus ya. Sebelum Anda keluarkan kalimat itu, coba katakan pada diri Anda, kapan saya mengatakan kalimat itu? Di mana saya keluarkan? Karena anak itu kosong, apa yang dia lihat, itu yang kemudian ia praktekkan. Apa yang ia saksikan, itu yang ia lakukan. Apa yang ia dengar, itu kemudian yang ia katakan. Maka ketika anak meniru Anda, dari semua kegiatan yang jelas ia lihat, terang ia dengar, kemudian ia praktekkan, maka semua praktek perilakunya disebut dengan suluk. Anak itu disebut dengan salik. Perilaku Anda yang ditiru dengan jelas disebut dengan maslak namanya. Paham sampai sini? Nah, dalam pengertian syariat, teman-teman sekalian, ketika sunnah didefinisikan, bahkan dalam konteks bahasa, ketiga kata ini akan terkait berkelindan.
Kalau ini dibawa dalam pengertian syariat, maka baik manhaj ataupun maslak ini masuk dalam pengertian sunnah. Kalau disebutkan kalimat sunnah, maka didefinisikan oleh para ulama dengan pengertian yang singkat, padat, tapi mengena pada kita semua. Ma usnida atau nusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan pada aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik dari perkataan beliau, au fi'lin atau perbuatannya, au taqririn atau ketetapan-ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin atau sifat-sifat yang nampak pada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, bi tariqatin wadihatin, dengan cara yang jelas nampak terlihat, manhaj. Awas, hati-hati, manhaj allati yatahassalu minha as-suluq min tabi'ih, yang melahirkan perubahan perilaku bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita sebutkan sunnah dalam pengertian syariat Islam, maka secara sederhana sunnah dalam pengertian syariat yang kita bahas ini disederhanakan oleh para ulama dengan semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup Nabi, sederhananya begitu. Mau perkataannya, Nabi berkata seperti apa? Nabi berperilaku seperti apa? Apa yang pernah Nabi tetapkan? Sifat-sifatnya bagaimana kalau menghadapi situasi-situasi yang berbeda? Disandarkan kepada Nabi. Nah, kemudian diberikan peluang pada kita untuk mengikuti. Tuntunannya jelas, terang, manhaj, dan bisa merubah perilaku kita dalam kehidupan. Yang tadinya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri misalnya, kita melihat, oh Nabi kebiasaannya pakai tangan kanan nih. Maka kita berpindah mengikuti itu. Jadi suluk kebiasaan. Yang tadinya jalan, disapa, itu kan. Pak Adi, oi. Ya, nengok. Terus kita dengar Nabi. Begitu Nabi disapa, Muhammad, ya Rasulullah SAW. Lebih berputar. Dilihat wajahnya, sepenuhnya berbalik. Diucapkan salam, Assalamualaikum. Dengan senyuman, disentuh tangan bersalaman. Kemudian baru dikatakan apa kiranya yang bisa dibantu. Lalu kita ikuti. Maka ketika Anda melihat keterangan itu jelas sampai kepada